Oke, berjumpa kembali. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengelola sebuah email, ya. Yaitu dalam hal ini saya akan membahas email dari aplikasi Gmail. Gmail yaitu salah satu aplikasi layanan yang dibuat oleh Google. Oke, kita langsung saja ke Gmail. Nah, untuk ke Gmail kita buka browser lalu ketikkan di kolom address itu gmail.com. Pada tampilan awal Gmail, di sini kita diminta kalau jika ingin membuat email, tinggal kita klik buat akun. Kemudian ingin login, kita klik saja ini tombol login. Oke, saya akan login. Di sini saya akan login menggunakan akun Gmail ya, akun Gmail saya yaitu yang ini. Misalnya saya akan menggunakan email saya yang ini. Lalu saya klik next atau berikutnya. Kemudian saya masukkan kata sandi di sini. Lalu saya klik next lagi atau berikutnya. Nah, di sini saya diminta untuk konfirmasi dengan perangkat yang saya gunakan di smartphone gitu. Karena email saya ini saya gunakan keamanan 2 lapis gitu ya. Jika keamanan 2 lapis, maka kita diminta mengkonfirmasi login kita ini ke smartphone yang kita miliki. Saya konfirmasi. Nah, maka ketika saya konfirmasi di smartphone saya, maka saya diberi hak akses untuk masuk ke Gmail. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah tampilan inbox ya, atau kotak masuk dari email saya ini. Nah, bagaimana kalau email ini, misalnya ini satu email ya, ini email saya tadi, wyn.sbdr85@gmail.com. Nah, ini salah satu email saya. Nah, kemudian saya ingin masuk lagi ke email saya yang lain. Misalnya, jadi di browser ya, di browser kita bisa membuka email itu lebih dari satu gitu ya. Misalnya di Gmail kita bisa membuka akun Gmail kita lebih dari satu. Misalnya saya tambahkan satu akun Gmail lagi. Di sini saya klik add another account. Saya akan tambahkan email akun saya yang lain. Misalnya saya akan menambahkan akun saya yang ini. Akun ini adalah contoh akun GSE ya, GSE atau kepanjangan dari Google Suite for Education. G Suite juga bisa kita buka menggunakan Gmail. Coba saya akan buka email yang ini. Saya klik next, lalu saya masukkan email, password gitu. Saya masukkan password, lalu saya klik next lagi. Nah, ini saya sudah masuk ke akun Gmail saya yang kedua, yaitu wyn_sbdr@ntbberinovasi.guru. Nah, ini email saya yang kedua. Ini email GSE, kemudian satu tadi yang pertama itu email pribadi menggunakan domain gmail.com. Nah, di sini kita bisa melihat dari kedua email ini. Nah, dari kedua email ini mungkin dari sisi tampilan dia tidak begitu berbeda ya, dia sama, tampilannya sama, hanya saja ini mungkin pengaturannya yang berbeda ini. Nah, untuk mengatur tampilan, nah misalnya seperti ini yang merapat seperti ini kan kita mudah membuka atau membaca kotak masuk kita. Ini di sini ada 51 pesan masuk gitu di email saya. Nah, untuk mengatur tampilan ini kita menuju pengaturan ini. Ada di sebelah kanan ini gambar gear, logo gear. Ini ada setelan. Kita klik ini. Nah, di sini nanti kita bisa tampilan dari inbox kita ini atau email kita. Misalnya mengatur kerapatan atau kepadatan dari kotak pesan masuk ini. Kalau yang ini kan dia bentuknya padat gitu ya, bentuk rapat atau ini bentuk default.
kalau ini mau dirubah, misalnya dilonggarkan, nah maka nanti akan berbeda tampilannya. Kita coba ya, kita coba untuk seperti ini, longgar. Lalu misalnya kalau tema, kita bisa pilih tema juga di sini. Nah, kita cari tema yang ingin kita gunakan. Misalnya saya akan menggunakan tema, nah misalnya yang ini. Saya klik ini, lalu saya simpan. Nah, maka tampilannya ini, backgroundnya sesuai dengan tema yang saya pilih tadi. Oke, kemudian ini longgar ya, ini longgar, maka tampilannya seperti ini, agak besar-besar ya, tulisannya agak besar-besar, kemudian kolomnya juga agak longgar gitu. Kalau saya rapatkan, nah maka nanti ini seperti ini, dia akan terlihat lebih rapat gitu. Jadi seperti itu untuk pengaturan tampilan Gmail. Kemudian yang lain juga bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Kemudian yang berikutnya, di sini juga disediakan jenis kotak masuk. Jenis kotak masuk. Misalnya kita urutkan dari yang belum dibaca atau yang berbintang maupun yang lain. Kita bisa mengaturnya di sini. Nah, kalau ini saya atur saja sesuai dengan pengaturan awal ya. Saya atur sesuai dengan pengaturan awal. Oke, itu untuk pengaturan tampilan. Kemudian yang berikutnya, di sini kita coba mengirim email ya. Kita coba mengirim email. Nah, kebetulan di sini yang saya buka ada 2 email. Saya akan mengirim sebuah email ke email saya atau ke email orang lain. Dalam hal ini saya akan contohkan bagaimana cara mengirim email ke akun yang lain. Oke, saya akan mengirim email misalnya dari akun saya yang ini, yang GSE. Dari akun GSE ini saya akan mengirim pesan menuju ke email saya yang satu yang ini, yang email pribadi. Oke, saya coba. Nah, untuk mengirim email kita tinggal klik ini ya, tulis ini, kita klik. Kemudian di sini nanti kita ketikkan email yang kita tuju. Oke, ketikkan. Oke, saya akan ketik ini alamat email yang saya. Nah, ini adalah email yang akan saya kirimi pesan. Kemudian ini subjek dari pesan saya, misalnya saya akan menyapa atau pengiriman data gitu, misalnya pengiriman data. Nah, ketika kita akan mengirim email ke satu email ini, kita juga bisa meneruskan email kita ini ke email yang lain gitu. Caranya dengan mengklik CC atau BCC ini. Nah, apa maksud dari CC dan BCC ini? Kalau CC ini itu kepanjangan dari carbon copy ya. Carbon copy artinya ketika kita mengirim email ke email utama ini, nah, maka email nanti akan mengetahui jika kita meneruskan ke email yang kita tuju yang lain. Misalnya ini saya klik ini, CC-nya saya menuju, saya teruskan ke email yang lain, misalnya email saya yang lain. Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi setiap email ini dia bisa mengetahui bahwa yang saya kirimi adalah 2 email ini gitu. Dia saling mengetahui ketika saya memilih CC gitu. Berbeda halnya jika saya memilih BCC. Ketika saya memilih BCC, kalau BCC ini kepanjangan dari Blind Carbon Copy ya. Artinya ketika saya menggunakan BCC, misalnya saya akan ke email yang lain lagi, misalnya ke email sekolah, misalnya info, misalnya seperti ini. Nah, kalau saya mengirim seperti ini, maka
antara ketiga email ini, email utama itu akan mengetahui bahwa saya mengirim ke email yang CC ini. Tetapi email utama ini tidak mengetahui bahwa saya juga mengirim ke BCC gitu. Begitu juga sebaliknya. BCC ini hanya mengetahui bahwa saya mengirim ke dia aja, ke yang ini saja gitu. Nah, jadi itu perbedaannya antara carbon copy dengan blend carbon copy. Nah, jadi ketika kita ingin meneruskan ke banyak orang yang diketahui oleh semua orang yang kita kirimkan, maka kita gunakan CC ini. Tetapi ketika misalnya kita menginginkan email utama tujuan kita tidak mengetahui kita meneruskan ke email yang lain, maka kita gunakan BCC. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya di sini kalau subjeknya sudah kita tentukan, misalnya keperluannya untuk pengiriman data. Nah, di sini kita ketikkan di sini adalah isi dari atau pesan dari yang kita inginkan, yang kita ingin sampaikan ke penerima pesan. Misalnya di sini saya beri pesan selamat pagi misalnya gitu. Kemudian ini isi pesannya, di bawah ini isi pesannya. Nah, nanti isi pesan ini disesuaikan ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti ini, kalau misalnya saya ingin mengirimkan pesan sesuatu, maka saya ketikkan nanti di sini. Lalu saya tutup pesannya dengan ucapan mungkin salam. Nah, lalu yang berikutnya adalah jika kita ingin melampirkan sebuah file maupun sebuah link ataupun gambar, itu kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di bawah ini. Kita bisa di sini melihat mengkompres atau melampirkan PDF, file PDF itu bisa. Kemudian memformat ini, teks ini. Nah, kita format bisa juga. Ini misalnya saya akan menebalkan hurufnya. Lalu misalnya yang ini saya beri warna. Jadi sekarang untuk tampilan di Gmail itu sangat enak kita lihat. Nah, ini maksudnya yang diwarnai adalah latarnya ya, latar teksnya gitu. Ini latar teksnya yang diwarnai. Lalu yang ini adalah warna teks. Nah, misalnya latarnya ini saya warnai, teksnya warna merah misalnya. Nah, seperti ini. Nah, maka akan tampil selamat paginya seperti ini. Oke, kemudian yang berikutnya, ketika kita ingin melampirkan file saat kita mengirim pesan, mengirim email. Nah, tinggal kita klik saja ini, lampirkan file. Nah, lambang seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan kita sudah terbiasa atau sudah familiar dengan lambang seperti ini. Artinya kita melampirkan file. Oke, saya coba akan melampirkan sebuah file. Misalnya yang saya lampirkan adalah misalnya satu file, misalnya surat, misalnya surat pendampingan, nah, misalnya seperti ini. Atau file yang lain juga bisa. File yang kita kirim bisa banyak format ya, bisa kita kirim. Misalnya saya akan mengirim satu file, nah, misalnya file notebook misalnya ini, atau penilaian pembelajaran atau video pembelajaran. Oke, saya buka filenya. Nah, di sini ada proses upload file. Nah, ini harus ditunggu hingga selesai. Kemudian jika melampirkan file yang lain juga bisa ya. Atau melampirkan link juga bisa. Ini untuk menyisipkan atau melampirkan link. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Silakan ini dicoba. Begitu juga jika ingin menyisipkan foto pada email yang akan kita kirim. Jadi itu cara menyiapkan pengiriman pesan. Lalu setelah selesai pengaturan ini, kita bisa mengirim langsung pesan kita ini dengan cara klik tombol kirim ini. Nah, ini ada opsi lain. Misalnya kita menjadwalkan pengiriman. Misalnya kita jadwalkan pengirimannya nanti siang misalnya atau nanti malam. Silahkan saja, itu bisa. Oke, kalau sudah diklik kirim, nah, nanti di
menu terkirim, ini ya, menu terkirim, maka pesan tersebut jika sudah terkirim, dia akan masuk ke menu terkirim ini. Kita coba ya, klik terkirim. Nah, ini adalah pesan atau email yang sudah saya kirim. Saya buka dulu. Nah, ini tampilan yang sedang saya kirim tadi. Oke, jadi ini tampilannya ketika saya kirim. Lalu saya akan coba buka pesan ini di email yang saya tuju tadi. Nah, email yang saya tuju tadi, email yang satu ya, yang ini. Saya buka ini. Nah, maka di sini akan terlihat satu pesan masuk nih, yang paling atas. Nah, yang tadi. Kita buka. Nah, di sini terlihat yang saya kirimi itu, yang dikirimi itu, yang tadi ya. Ini email utama, pengirimnya ini. Lalu yang dikirimi juga email yang kedua yang ini. Nah, ini ya, CC ini terlihat di email utama yang kita tuju tadi. Nah, jadi seperti itu. Berbeda halnya dengan BCC tadi. Kalau BCC itu tidak terlihat dari email utama yang kita tuju. Jadi itu ya, ini lampiran file yang kita kirim. Nah, untuk mendownload, kita tinggal ini klik saja ini tanda panah ke bawah, ini download, maka file tersebut akan terdownload seperti itu. Oke, jadi itu cara kita mengirim email ya, mengirim email. Kemudian ini cara tadi kita membuka isi email yang kita dikirimi email tadi. Kemudian yang berikutnya, ini saya akan tutup dulu ya, yang email yang satu ini kita tutup. Kita fokus ke satu email. Nah, misalnya saya akan, nah ini tadi kotak masuknya dari email GSE ya, dari akun GSE. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengelola tampilan atau mengelola data email yang ada dalam akun GSE ini, ataupun akun pribadi juga saya rasa untuk pengaturan relatif sama gitu ya. Oke, tutup dulu. Jadi ketika kita menerima email, membuka kotak masuk, nah seperti ini kan banyak sekali email-email yang masuk gitu. Nah, dalam hal ini saya rasa kalau email seperti ini sudah masuk di dalam beberapa sumber gitu. Dalam beberapa sumber, misalnya mulai dari ada dari pengiriman tadi, ya, kemudian ada juga dari, nah misalnya ini satu email asalnya dari Google Classroom. Artinya ini terjadi atau ini merupakan notifikasi dari Google Classroom yang saya ikuti menggunakan akun ini. Jadi semua aktivitas yang ada di Google Classroom itu masuk di email yang saya gunakan atau akun yang saya gunakan. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengorganisir semua email-email yang masuk ini? Nah, supaya kita tidak bingung nanti ketika misalnya kita memiliki satu pesan yang sangat penting, ternyata ketika kita lihat ini banyak pesan sudah tidak, kita agak bosan membacanya seperti itu. Nah, maka kita memerlukan bantuan di sini sebuah label gitu ya, sebuah label yang nantinya berguna untuk mengorganisir pesan-pesan yang kita miliki ini, yang kita terima ini. Nah, misalnya saya akan membuat satu label, artinya nanti pesan ini saya akan pindah sesuai dengan kategori yang saya buat, gitu, atau label yang saya buat. Nah, seperti ini di sini yang kategori yang sudah ada itu ada sosial, ada update, ada forum, ada gitu. Ini sudah ada 4 kategori. Nah, kita juga bisa menambahkan kategori melalui kelola label ini. Misalnya saya akan tambahkan label di sini. Saya klik kelola label. Nah, kemudian di sini ini adalah settingnya untuk membuat label baru. Kita klik saja buat label baru. Nah, di sini kita masukkan nama label yang baru yang ingin kita buat. Misalnya saya akan membuat label dengan judul
misalnya pesan GC, misalnya pesan dari Google Classroom maksudnya. Lalu saya klik. Nah, di sini kalau misalnya tadi kalau ada label lain lagi, kita bisa juga menyisipkan atau menumpangkan di label yang kita buat sebelumnya. Oke, saya akan. Nah, di sini nanti akan muncul satu label ya, namanya pesan. Ini pesan. Nah, kemudian di sini pesan GC ini akan muncul di sini ketika di dalamnya terdapat email atau pesan yang kita isi. Oke, kita coba ya, kita isi. Saya akan mencoba kotak masuk ini, saya buka. Lalu saya akan memfilter atau memilih beberapa pesan yang ingin saya masukkan ke label yang saya buat tadi. Misalnya ini, misalnya segini ya. Ini pesan yang akan saya masukkan ke label tadi. Caranya adalah kita pindahkan, ini kita pilih dulu, lalu kita klik di sini label. Nah, kita klik label, lalu saya akan memindahkan atau membuat label baru juga bisa. Kita akan pindahkan ke label yang kita buat sebelumnya, yaitu pesan GC. Nah, maka di sini akan saya centang, ini saya hilangkan centangnya. Artinya pesan ini semua nanti akan berlabel pesan GC gitu. Saya klik terapkan. Nah, seperti itu. Di sini akan muncul berlabel pesan GC. Namun ketika kita hanya memilih label, pesan ini masih muncul di kotak masuk gitu. Dia masih muncul di kotak masuk, kecuali kita pindahkan atau kita move ya, kita pindahkan pesan-pesan ini ke label tadi. Nah, misalnya saya coba ya, saya akan memindahkan misalnya yang ini, yang selain label ini ya. Ini saya akan pindahkan, saya pilih dulu, saya pilih pesan yang ingin saya pindahkan. Nah, ini kebetulan ini banyak pesan. Jadi ini perlu kita, ketika kita ingin membuka email, perlu kita kelola sehingga ketika kita membuka email kita tidak bosan atau merasa artinya ini banyak sekali email, kita malas untuk membuka dan membacanya. Oke, jadi ini yang saya tandai akan saya pindahkan ke ini dengan cara klik move ini ya, pindahkan. Saya klik move, saya pindahkan ke pesan GC. Nah, misalnya saya pindahkan. Yang tadi itu saya contohkan itu saya masukkan ke label. Kali ini saya akan pindahkan ke label GC, pesan GC. Saya klik ini. Nah, maka pesan barusan yang saya tanda itu dia akan berpindah ke sebuah label namanya pesan GC. Nah, akan muncul. Nah, seperti ini. Ada satu menu bertambah menjadi pesan GC seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi dia akan bertambah di sini. Maka ketika diklik pesan GC ini adalah pesan-pesan yang tadi sudah saya pindahkan ke sini. Nah, namun yang ini, nah label yang ini masih berada di kotak masuk. Bagaimana supaya dia masuk ke sini? Hanya di sini saja, ya kita pindahkan seperti tadi. Kita buka kotak masuk, lalu yang ini, yang kita labelkan itu kita pindahkan atau kita move. Kita move bawa ke pesan GC. Nah, seperti itu. Jadi di kotak masuk tinggal terlihat di sini email-email sisa dari yang tadi kita pindahkan. Kemudian itu tadi cara label ya, kemudian memindahkan atau membawa isi kotak masuk itu ke label yang kita buat. Nah, sekarang kita ingin misalnya memberi bintang pada sebuah pesan, sehingga pesan tersebut nanti kita tinggal, artinya kalau misalnya pesannya sangat penting, itu kita beri saja bintang. Misalnya saya akan memberi bintang sebuah pesan di sini. Misalnya misalnya ini, satu pesan ini saya beri bintang. Nah, saya klik ini maka akan berubah warnanya. Nah,
ketika saya klik bintang, maka pesan ini akan muncul di menu berbintang. Saya klik berbintang, nah maka dia akan ada di sini. Nah, ini artinya menurut saya ini menjadi pesan yang sangat penting yang perlu saya baca nanti untuk berikutnya gitu. Nah, kalau misalnya sudah selesai berbintang ini, kita hilang aja bintangnya. Seperti itu, maka nanti di menu berbintang dia akan hilang gitu. Namun dia masih ada di kotak masuk gitu, seperti ini. Oke, jadi itu caranya untuk memberi mengatur tampilan maupun isi pesan di kotak masuk Gmail kita. Oke, yang terakhir adalah di sini kita diberi sebuah fasilitas ruang rapat gitu. Di ruang rapat ini kita akan bisa diarahkan menuju ke fasilitas video conference menggunakan Google Meet. Ketika kita ingin membuat sebuah ruang rapat secara daring menggunakan video conference, kita tinggal klik saja mulai rapat. Nah, di sini akan muncul sebuah ruang rapat yang akan kita gunakan jika kita menginginkan rapat menggunakan video conference melalui akun Gmail kita tadi. Oke, jadi itu caranya. Saya tutup saja. Nah, jadi itu adalah bagaimana cara kita untuk mengelola email kita menggunakan Gmail atau Google Mail ya, Google Mail, yaitu salah satu aplikasi yang dibuat oleh Google.